Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada PTBA, yang kedua ada HMSP, yang ketiga ada CTRA, dan yang keempat ada Inco. Untuk yang pertama adalah PTBA, yang dimana kita lihat nih untuk PTBA ini dia mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir ini, dan sudah sempat menguji supportnya di kisaran harga 2740 sampai 2750 dan masih bertahan di atas level supportnya. Untuk bandar detektor sendiri, di sini bandar terlihat melakukan distribusi dengan jumlah sedikit di tanggal 21 sampai 23. Dari stok RSI sendiri terlihat ini untuk PTBA sudah berada di area jenuh jualnya. Dan untuk volumenya tidak begitu besar. Dan untuk asing juga masih cenderung keluar dari saham PTBA. Nah, untuk MACD sendiri di sini sudah mengindikasikan terjadi pelemahan, teman-teman. Ini kita patut waspadai karena garis biru ini sudah terlihat mulai menyilang garis merah. Jika besok kembali ditutup dengan candle bearish lagi hari Senin, ini kemungkinan bahwa confirm ini PTBA akan mengalami pelemahan dan besar kemungkinan support di 2740 sampai 2750 ini akan ditembus oleh PTBA dan bisa kembali lagi ke level harga 2460 sampai 2470 untuk saham PTBA. Jadi buat teman-teman yang sudah buy PTBA di bawah, bisa pertimbangkan taking profit jika support 2740 sampai 2750 nanti dijebol oleh PTBA. PTBA ini berhasil menembus supportnya ini, sebaiknya taking profit dulu. Nah, bagi teman-teman yang kemarin masuk di atas di PTBA di 3000, kalau teman-teman trading untuk jangka pendek bisa pertimbangkan cut loss dulu, karena melihat jaraknya juga tidak begitu jauh dari 3000 ke 2750, bisa pertimbangkan cut loss dan bisa pertimbangkan buyback di 2460 sampai 2450 jika terjadi rebound. Dan untuk resistennya untuk PTBA, karena dia sekarang masih berada di atas support, yang terdekat itu adalah di 3770 untuk PTBA resistennya. Tapi untuk saat ini saya lihat untuk Bukit Asam ini cenderung akan mengalami pelemahan. Ini sudah terlihat dari pergerakan MACD, dan asing juga terlihat tidak ada akumulasi masuk dari saham PTBA dari Oktober ini sampai Desember. Cenderung asing melepas saham PTBA. Begitu pula dengan bandar detektor yang terlihat dalam 3 hari belakangan ini bandar distribusi. Jadi saya tidak menyarankan entry untuk saham PTBA bagi yang belum punya posisi, atau bagi yang belum punya saham ini saya tidak menyarankan entry dulu. Sebaiknya wait and see dulu di level support 2460 sampai 2470, karena saya lihat ini support 2750 sampai 2740 sampai dengan 2750 ini akan ditembus oleh saham PTBA. Bagi teman-teman yang sudah buy di atas di level 3000-an, mungkin bisa pertimbangkan cut loss dulu, nanti bisa buyback lagi di bawah. Semua tergantung keputusan dari teman-teman. Teman-teman mau cut loss atau teman-teman mau average down. Jika masuknya sedikit demi sedikit, lebih baik average down. Jika masuk sekali banyak, sebaiknya cut loss saja. Bisa menyarankan untuk masuk suatu saham itu janganlah kita masuk 100%. Jadi mungkin masuk bertahap dari 20% dulu dari modal kita. Jadi untuk PTBA, pertimbangkan untuk taking profit bagi yang sudah buy di harga bawah jika support 2740 sampai 2750 tertembus. Bagi belum punya posisi wait and see dulu. Dan bagi yang tersangkut di level 3000-an bisa pertimbangkan untuk cut loss jika support 2740 sampai 2750 berhasil ditembus. Atau jika masuknya baru sedikit, mungkin teman-teman hold untuk jangka panjang, bisa average down dengan masuk bertahap. Selanjutnya, yang kedua adalah HMSP.
Oke, untuk HMSP sendiri ini dia sudah terlihat menjebol supportnya di kisaran harga 1600. Ini mengindikasikan HMSP confirm kembali akan melanjutkan tren pelemahannya. Teman-teman patut waspadainnya di area ini. Ini di area ini teman-teman harus waspadai. Ini di area sini. Jadi jika nanti ini kotak kuning ini setelah HMSP berada di area kotak kuning ini ditembus, maka HMSP bisa balik turun kembali. HMSP kemungkinan bisa balik lagi ke harga 1130-an. Jika area kotak kuning ini ditembus, tapi jika berhasil rebound, kemungkinan paling tidak dia bisa naik setidaknya ke level 1610 sampai 1620. Jadi untuk HMSP saya harapkan teman-teman yang sudah entry di area ini, di area 1400 sampai 1450 ini sudah taking profit dahulu, karena saya lihat ini HMSP cenderung bergerak melemah. Sebaiknya wait and see dulu. Bagi yang senang dengan saham rokok, wait and see dulu, jangan dulu masuk. Untuk HMSP cenderung bergerak kembali downtrend, karena dia gagal break out dari resistennya di area 1890. Untuk stok RSI sendiri menandakan sudah jenuh jual atau oversold, dan untuk bandar tektor, bandar distribusi besar pada saham HMSP, asing juga terlihat keluar terus. Jadi ini waktu naik-naiknya HMSP ini asing terus jualan pada saham HMSP. Untuk MACD sudah confirm HMSP akan mengalami pelemahan, karena terlihat di sini sudah garis biru menyilang garis merah, menyilang ke bawah teman-teman ya. Jadi sini sudah mulai bergerak ke bawah. Ini mengindikasikan tren pelemahan untuk HMSP. Jadi saya bisa katakan nih HMSP ini sudah mulai akan bergerak downtrend kembali. Sudah bergerak cenderung downtrend, tapi belum, dia sudah berhasil breakout trend dan resisten, dan jika nanti ini ditembus area kotak kuning ini, dia confirm downtrend. Untuk saat ini masih cenderung bergerak melemah. Saya belum bisa mengatakan downtrend karena di sini belum ditembus area kotak kuning ini. Jadi buat teman-teman wait and see dulu untuk HMSP. Dan yang sudah punya posisi bisa taking profit dahulu. Selanjutnya yang ketiga adalah saham CTRA. Oke, untuk saham CTRA atau Ciputra Development, di sini support terdekatnya di 970 sampai 980. Lihat nih, kemarin harga saham CTRA ini sempat menguji supportnya. Untuk resisten terdekat di 1080 sampai 1090. Untuk CTRA ini masih mampu bertahan di atas MA10. Dan lihat dari bandar detektor, di sini bandar akumulasi besar dari tanggal 21 sampai 23 Desember. Volumenya tidak begitu signifikan, tidak sebesar volume tanggal 18. Untuk pergerakan asing cenderung keluar. Dari MACD masih positif karena di sini baru saja garis biru menyilang ke atas garis merah dan masih bergerak ke atas. Untuk volumenya juga masih positif, masih di atas 0. Untuk CTRA ini bagi teman-teman yang sudah punya posisi bisa hold saham ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah masuk di level 860 sampai 870. Teman-teman bisa patut perhatikan level support di 970 sampai 980. Apabila nanti ditembus, sebaiknya teman-teman taking profit dulu. Tapi jika masih selama CTRA ini berhasil bertahan di atas support 970 sampai 980, ini masih layak hold untuk CTRA. Untuk taking profit terdekat tetap di 1080 sampai 1090. Next resistance adalah di 1230 sampai 1240.
Nah, bagi teman-teman yang belum punya posisi di saham CTRA, saya menyarankan untuk wait and see dulu di area support di 970 sampai dengan 980. Seperti itu, karena di sini untuk stok RSI sendiri nih sudah berada di area jenuh belinya atau overbought-nya. Jadi sangat rawan koreksi. Dan ternyata ini sudah terjadi persilangan juga, cuma masih belum cenderung mengarah ke bawah. Jadi teman-teman wait and see dulu yang ingin masuk pada saham CTRA di level support 970 sampai 980. Itu level yang cukup menarik untuk kita amati pergerakan sahamnya, apakah berhasil rebound kembali. Selanjutnya yang keempat adalah saham Inco. Oke, untuk Inco atau Vale Indonesia Tbk ini, dia sempat menguji resisten 5.870 sampai 5.880. Untuk support terdekatnya adalah di harga 4730 sampai 4740. Inco cenderung bergerak melemah dan coba menguji supportnya di 4730 sampai 4740. Dilihat dari bandar detektor nih, bandar distribusi besar pada saham Inco. Untuk stok RSI dia confirm akan melemah karena di sini sudah masih mengarah ke bawah dan mendekati area jenuh jualnya atau oversold. Untuk pergerakan asing masuk sedikit pada penutupan hari Rabu kemarin, asing keluar banyak pada Selasa. Nah, yang kita waspada itu adalah di MACD. Nah, di MACD ini sudah mengindikasikan bahwa Inco ini akan mengalami koreksi. Jadi, bagi teman-teman yang sudah buy Inco di bawah, menurut saya bisa pertimbangkan taking profit dahulu bila nanti support di 4730 sampai 4740 ini ditembus atau dijebol oleh Inco. Karena ada peluang dia bisa balik lagi ke level 4000-an. Jika level 4000 tertembus bisa menguji supportnya di MA200 di 3380. Jadi untuk Inco ini dilihat dari MACD akan cenderung bergerak melemah dalam beberapa minggu ke depan ini. Mungkin sampai 1 bulan ke depan saya perkirakan Inco ini masih bergerak melemah. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan taking profit jika supportnya ditembus. Melihat harga saham Inco ini juga sudah rally cukup jauh dari harga terendahnya di 1300-an. 1300 sampai 1400 ini. Sudah rally cukup jauh. Jadi pulang Inco koreksi paling tidak ke harga ini ke harga 4000 nih menurut saya masih sehat koreksinya sampai dengan 4000. Ya, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dulu. Yang ingin masuk bisa wait and see dulu di support di harga 4000 karena saya lihat untuk support di 4730 sampai 4740 cenderung bakal ditembus oleh Inco. Melihat dari pergerakan asing yang sudah mulai keluar di tanggal 22 Desember ini keluar banyak. Dan di sini bandar juga masih distribusi. Jadi waspadai saham Inco, amati saja di level support, jangan masuk dulu. Sekarang untuk saham Inco. Yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan taking profit dulu jika 4730 sampai 4740 ditembus oleh saham Inco. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.